warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 pembelajaran perkembangan peserta didik. Dalam kesempatan ini kita ingin tanya jawab dengan narasumber mengenai pembelajaran tentang anak disabel. Untuk itu kami perkenalkan satu persatu dari kelompok kami, dimulai dari sebelah kanan saya. Saya Sanggar Manik. Lanjut dengan yang berada di hadapan saya. Saya Nobis Putrajaya. Saya Muhammad Fahmi Maulidi. Dan narasumber kita dengan Ibu perkenalkan diri. Saya Ika Marinawati, guru BK SMA Jakarta. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita sedikit ingin mengorek mengenai ilmu apa yang Ibu telah Ibu pelajari, Ibu ketahui tentang pendidikan anak disabel. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kami yang akan nanti disampaikan ke Ibu. Persilakan buat teman-teman. Ini yang bertanya Bu, apakah Ibu pernah bertemu atau langsung menangani anak berkebutuhan khusus atau disabel? Baik, untuk berinteraksi langsung dengan anak disabel atau disabilitas yang memiliki keterbatasan atau biasa kita menyebutnya ABK, anak berkebutuhan khusus. Di 72 ada yang tahun ini di kelas 11 salah satunya yang termasuk ke dalam anak inklusi atau anak berkebutuhan khusus ya. Dia mengalami keterbatasan atau keterbelakangan mental, jadi keterlambatan belajar, sehingga ya secara langsung saya berinteraksi langsung dengan dia. Cara penanganan anak disabel Ya, kalau untuk kasus yang ada di Tujuh ini ya, yang anak kelas 11 yang mengalami keterbatasan secara intelektual ya, keterlambatan belajar, biasanya kami memberikan pengertian kepada guru mata pelajaran ya, yang mengajar langsung di kelas dengan memberitahukan mengenai hasil tes psikolognya ya, mengenai keterbatasan dia. Kan di sini ada pemeriksaan psikologisnya, jadi kami sampaikan ke guru-guru mata pelajaran sehingga guru-guru tahu mengenai kondisinya dia. Jadi tidak memaksakan menuntut tugas-tugasnya itu diselesaikan seperti teman-teman yang lainnya yang tidak mengalami keterbatasan. Di sini dalam setiap wali kelas atau guru kelas itu wajib mengetahui akan kekurangan si murid tersebut. Ya, tentunya dengan berkoordinasi dengan guru BK. Ya, jadi dari guru BK pun memberikan treatment atau dalam berinteraksi dengan anak yang mengalami keterbatasan ini ya. Jadi kami guru BK juga mengikuti saran dari psikolog dari hasil tes psikologisnya ini, dan itu kami komunikasikan juga ke guru-guru mata pelajaran. Jadi guru-guru mata pelajaran juga tahu bagaimana cara menghadapi anak tersebut. untuk kan apabila dia tiba-tiba tantrum atau bagaimana pembelajaran di kelas, teman-temannya yang lain gimana? Alhamdulillah teman-teman sekelasnya itu mensupport ya. Dari kelas 10 juga sudah dikasih tahu gitu kan mengenai kondisi salah satu temannya yang agak sedikit berbeda dengan mereka gitu kan, dan alhamdulillah tidak ada yang membuli dia gitu, justru malah disupport kalau misalnya dia sedang kayak tadi tantrum gitu ya, ya udah dibiarkan aja di kelas atau dirangkul, didukung gitu ya, dideketin gitu kan, dibaik-baikin sama teman-temannya gitu. Dan kebijakan dari kepala sekolah juga memberikan toleransi buat anak ini. Jadi kalau anak ini udah merasa bosan di kelas ya, pusing itu, dia boleh keluar kelas dulu dengan izin dari guru mata pelajarannya, istirahat di UKS kayak semester kemarin ya. Semester 1 dia sempat yang setiap jam 2 tuh dia pengennya turun ke UKS istirahat, ya udah nggak apa-apa gitu, asalkan dia tidak datang pulang. Jadi dari kepala sekolah juga sudah memberikan kebijakan khusus
buat dia kalau masih sudah nggak betah di kelas, gitu ya, udah merasa pusing atau udah nggak betah di kelas, dia boleh keluar dari kelas gitu, boleh di UKS, istirahat di UKS, ke perpus atau di musola atau di masjid gitu. Jadi memang tidak memaksakan dia untuk tetap di kelas. Kalau untuk dari segi penilaiannya itu sendiri bagaimana? Penilaian Apakah harus akademik ya. dituntut mencapai KKM atau punya standar tersendiri untuk anak itu? Ya kalau misalnya untuk penilaian akademik itu juga pasti ada perbedaan daripada anak-anak yang lainnya ya. Gitu. Jadi dari dinas pun juga memang sudah memberikan kelonggaran juga ya. Jadi memang diberikan toleransi lah, walaupun kalau memang hasil asli dari akademiknya dia itu di bawah KKM, nah nanti itu akan dibantu. Jadi kan penilaian di sekolah ini kan tidak hanya dari akademik tapi juga ada nilai sikap gitu. Jadi kalau nilai akademiknya kurang, itu dibantu dengan nilai sikap ya. Teman ada lagi pertanyaan lain? Bisa dijelaskan sedikit tentang pola makan anak yang khusus ya begitu ada. Kalau saya melihatnya dari anak yang dosen khusus di kelas-kelas ini ya, gitu, tidak secara umum ke semua anak yang memiliki disabilitas gitu. Kalau saya lihat dari dia dan juga saya tanya ke ibunya, itu sih dia makannya sih termasuk normal biasa aja, nggak ada pantangan khusus gitu ya. Bahkan juga dari segi fisik pun dia termasuk yang badannya cukup besar gitu, dan makannya pun juga banyak kan ibunya gitu. Kalau ke sekolah kalau saya lihat dari kasusnya dia sih nggak ada perbedaan sih. Apakah dari orang tua atau dari sekolah itu mereka menyediakan shadow teacher dong? Kalau untuk di sini di SMA 72 itu belum ya. Terus Dari orang tuanya juga kalau dari orang tuanya itu ada guru berdamping tapi lebih ke guru les sih sebenarnya, bukan shadow teacher. Jadi untuk membantu dia belajar. Sebenarnya semangatnya bagus ya. Untuk belajar walaupun hasilnya kurang maksimal tapi dia ada usahanya buat belajar gitu. Makanya sama ibunya pun dikasih guru les itu untuk membantu dia mengerjakan soal-soal. Kadang dia kalau misalnya belum selesai ngerjain PR itu tuh kadang suka ketakutan nggak mau sekolah, atau biasanya dia pagi-pagi kesini dulu ngomong ke saya gitu, minta tolong supaya saya ngomong ke guru mata pelajarannya kalau tugasnya dia belum selesai gitu. Makanya rasa tanggung jawabnya dia tuh ada gitu. Malah lebih dibandingkan teman-temannya yang lain yang kurang bertanggung jawab sama tugasnya gitu ya. gitu. Karena di sini untuk yang tahun akademik sekarang ya 2022-2023 ini yang terdeteksi disabilitas itu hanya satu orang, jadi tidak ada kegiatan khusus untuk dia gitu. Jadi ya dia membawa ke kita dan kita memberikan toleransi ke dia gitu supaya dia bisa tetap ikut dalam kegiatan bersama-sama. Nah, dari tadi ngomong khusus kan kita masih belum tahu ini Bu penyebab dari apa yang bisa terjadi kayak gitu. Mungkin kebanyakan orang tahunya itu karena genetik, ya kan? Tapi kayaknya ada faktor-faktor lain, karena untuk membicarakan anak yang berkebutuhan khusus ini agak sedikit sensitif dibandingkan. Boleh Bu jelasin sedikit penyebabnya apa aja? Kalau untuk penyebabnya secara umum mungkin saya tidak begitu berkompeten ya Pak ya. Saya kembali lagi mengacu ke anak berkebutuhan khusus yang memang ada di kedua ini, karena kan saya juga bertanya latar-belakangnya ke orang tuanya gitu ya. Jadi kalau dia itu awalnya dulu cerita ibunya tuh nggak tahu kalau dia tuh mengandung anak ini. Ibunya tuh nggak tahu kalau dia tuh hamil sampai usianya tuh 6 bulan. Jadi 6 bulan itu menurut Dia sembunyi gitu ya. menurut ibunya itu ibunya setiap bulan itu mengalami menstruasi gitu sampai usianya 6 bulan gitu kan. Nah makanya ibunya
nggak tahu kalau dia tuh hamil gitu. Nah, terus ternyata yang dia pikir itu menstruasi itu bukan menstruasi, ternyata itu darah. Dia sebenarnya tuh anak ini kembar. Nah, tapi yang selamat cuma satu. Nah, yang satunya ini saudara kembar itu tidak bisa tertolong, dan itulah yang keluar setiap bulan ya dari ibunya dari darah menstruasi itu. Ternyata itu apa ya, janin yang gugur sebenarnya gitu. Nah, mungkin itu juga yang akhirnya mempengaruhi anak yang lahir ini menjadi anak yang berkebutuhan khusus seperti itu. Jadi karena memang ibunya dari awal itu tidak tahu kalau dia hamil, ya terus terjadi proses preterm secara setiap bulan gitu kan dari kembarannya seperti itu. Baik, teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, dari sini kita menarik kesimpulan. Jadi disabel itu bukan satu hambatan dalam pembelajaran sehari-hari di dalam lingkungan sekolah. Karena dalam lingkungan sekolah itu sendiri pun banyak teman-teman yang bisa menerima dan mensupport mereka menjadi satu kesatuan tanpa membedakan dia anak disabel atau anak seperti biasa pada umumnya. Dalam hal ini prestasi juga bisa dapat diraih dengan pendidikan yang setara dan bersama dengan teman-teman lainnya. Demikian penyampaian dari kelompok 8. Untuk itu kami akhiri dengan sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita Ibu Ika Marwati. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat buat kami semua, dan ilmu yang disampaikan bisa kami terima dengan baik dan menjadi bekal ilmu untuk pembelajaran saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.